ibahatul akli wasyurbi wan naumi fiha. Kebolehan makan, minum dan tidur di dalam masjid. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, sabata anna ashabas suffah wal uraniyin wa aliyan wa safwan bin Umayyah wa jama'atin minas sahabati kanu yanamuna fil masjidi. Telah sabit atau telah ditetapkan bahwasanya para ashabus suffah, begitu pula kabilah Urainah, begitu pula Sayyidina Ali dan Sayyidina Safwan ibn Umayyah, dan segolongan atau beberapa golongan dari sahabat Nabi pernah tidur di dalam masjid. Wa anna Sumamata kana yabitu fihi qabla islamihi. Bahkan bahwasanya sahabat Sumamah pernah tidur di dalam masjid sebelum dia masuk Islam. Bahkan sebelum dia masuk Islam, dia sudah pernah tidur di dalam masjid. Artinya masih dalam keadaan kafir, diriwayatkan bahwa dia pernah tidur di dalam masjid. Kullu dzalika fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis kitab ini, semua itu terjadi di masa atau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Qala Asy-Syafi'i fil Ummi. Imam kita Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam kitabnya Al-Um, wa idza batal musyriku fil masjidi fakadzal muslimu. Apabila ada seorang musyrik tidur di dalam masjid, maka diperkenankan sebagaimana seorang muslim boleh tidur di dalam masjid. Wa qala fil Mukhtasar. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga berkata di dalam kitab Al-Mukhtasar, wala ba'sa ayyabital musyriku fi kulli masjidin illa al-masjidal haram. Tidak masalah atau boleh-boleh saja orang musyrik tidur di dalam masjid kecuali di dalam Masjidil Haram. Jadi boleh orang-orang musyrik atau orang-orang non-Islam tidur di dalam masjid, asalkan kata Imam Asy-Syafi'i tidak tidur di dalam Masjidil Haram, karena tidak boleh orang masuk ke tanah haram. Jadi tidak boleh dia tidur di dalam Masjidil Haram. Masuk ke tanah haram saja orang-orang kafir dan orang-orang musyrik saja tidak boleh, apalagi tidur di Masjidil Haram. Waqala Abdullah bin al-Harith, berkata Abdullah bin Harith, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi al-khubza wal lahma. Kata Abdullah bin Harith, kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan di dalam masjid. Yang kami makan itu adalah roti dan daging. Rawahu Ibnu Majah bisanadin hasanin. Riwayat ini disampaikan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad riwayat yang hasan. Maka jemaah sekalian, dari beberapa riwayat yang disajikan oleh penulis kitab ini, kita dapat menarik kesimpulan pada dasarnya boleh tidur di masjid. Apalagi bagi orang-orang i'tikaf, itu lebih disunnahkan dan diperkenankan untuk tidur di masjid. Namun perlu kita memperhatikan, walaupun tidur di masjid itu boleh, tapi jangan sampai tidurnya kita di masjid itu mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Sudah tahu ngorok paling besar, tidur di masjid. Lagi sholat dia ngorok paling besar. Itu tentu akan mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang sholat. Jangan sampai tidurnya kita di masjid mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Kemudian jangan sampai juga tidurnya kita di masjid itu menjadikan masjid itu najis, kotor oleh iler kita, atau misalkan karpet masjid itu bernajis gara-gara kita ngompol kemek tiko di pucuk sejadah masjid. Jangan. Namun kalau dalam keadaan normal, misalkan kita capek habis sholat zuhur, habis begawe, istirahat di masjid, tertidur, sah-sah saja dan tidak dilarang tidur di dalam masjid. Terkhusus lebih lagi bagi orang yang i'tikaf. Kemudian boleh juga makan dan minum di dalam masjid, sebagaimana riwayat yang sudah kami sampaikan tadi dengan sanad yang hasan, bahwa para sahabat pun pernah makan dan minum di dalam masjid.
tentu dengan syarat jangan sampai ketika kita makan dan minum menyebabkan sisa-sisa makanan itu mengotori daripada masjid sehingga mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Jadi perlu kita pahami ini bahwa boleh saja makan di dalam masjid atau minum di dalam masjid dengan ketentuan yang sudah kami sampaikan tadi. Contoh model ini, nah, kita praktek minum di dalam masjid. Bismillah. Alhamdulillah. Nah ini kan di dalam masjid, ya boleh-boleh saja minum dan makan di dalam masjid. Yang tidak boleh itu minum sengaja kamu tumpah ke dalam rangka mengotori masjid. Ini yang dilarang. Namun kalau kita mampu menjamin tidak ada sisa makanan yang tercecer di dalam masjid, maka boleh-boleh saja hukumnya kita makan dan minum di dalam masjid. Tapi ingat, masjid bukan tempat makan, bukan tempat minum. Tapi boleh kalau ada orang makan dan minum di dalam masjid.